Shalom dan salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan setiap hari yang adalah anugerah Tuhan. Mari kembali kita bersama-sama sehati dalam doa. Dalam persekutuan ini, menaikkan pujian kita, menaikkan doa kita, dan memohon tuntunan di dalam kebenaran firman Tuhan yang memperlengkapi, yang menguatkan, menghibur, dan menganugerahkan hikmat. Mari kita memuji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, untuk kembali boleh bersama-sama bersekutu sehati dalam doa pada malam hari ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus, bimbing dan kuatkanlah kami, anugerahkan pengertian bagi kami, dan juga hamba-Mu di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar akan firman-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibrani 10 ayat 23 hingga ayatnya ke-25, firman Tuhan memperkatakan demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Amin firman Tuhan. Tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketekunan sebagai orang yang percaya, terlebih di dalam Tuhan, tentu adalah hal yang sangat-sangat prinsip. Dalam ketekunan kita di dalam Tuhan, kita memperoleh tuntunan, kita memperoleh kekuatan. Ada petunjuk yang Tuhan nyatakan bagi kita, apalagi melalui firman-Nya. Malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, penulis Ibrani memberikan nasihat yang begitu dalam kepada orang-orang percaya yang menjadi alamat surat ini.
tentang realitas dan keadaan yang dihadapi pada saat itu, yang tentunya menjadi pergumulan orang-orang percaya. Tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kondisi dan keadaan yang tidak bersahabat yang terjadi dalam kehidupan kita di sekeliling kita, masalah atau pergumulan-pergumulan lain, terkadang membuat kita terasa begitu sulit untuk dekat kepada Tuhan. Kita terkondisi, kita tertekan, kita bergumul begitu amat akan kenyataan-kenyataan itu. Melalui suratnya, penulis Ibrani memberikan nasihat yang begitu luar biasa untuk bagaimana kita tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa begitu sulitnya bagi kita untuk menghadapi tantangan itu, untuk menghadapi persoalan-persoalan yang menekan dalam kehidupan kita. Namun di sini penulis menekankan bahwa untuk bagaimana tetap berpegang teguh pada pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya realitas atau kenyataan yang kita hadapi saat ini adalah sebuah keadaan yang di dalamnya Tuhan tidak berdiam. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Justru dengan tetap berpegang teguh pada pengharapan kita, maka kita akan mendapati kekuatan, penghiburan, dan pengharapan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Saya teringat almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, mantan Sekum PGI, pernah mengatakan, pengharapan itu adalah penting dalam kehidupan orang percaya. Hal itu menandakan atau mengindikasikan bahwa orang itu masih hidup, karena masih ada yang ia harapkan. Apalagi pengharapan itu dinyatakan di hadapan Tuhan. Oh, luar biasa sekali. Oleh karena itu lebih jauh, penulis Ibrani memberikan nasihat selanjutnya kepada orang-orang percaya pada saat itu, agar tetap mendekatkan diri, membangun relasi dengan Tuhan. Peringatan yang dinyatakan oleh penulis Ibrani dalam pembacaan kita tadi adalah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah-ibadah kita. Artinya kesulitan apapun yang mungkin kita hadapi dalam hidup ini, perjuangan dalam bentuk apapun untuk sebuah pencapaian yang terbaik dalam kehidupan kita, hendaknya tidak membuat kita atau menjadi alasan bagi kita begitu sulit untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Justru dalam perjumpaan, di dalam persekutuan kita di hadapan Tuhan dengan saudara-saudara seiman, kita akan mendapatkan penghiburan, kita akan mendapatkan nasihat dan kekuatan, karena di dalamnya ada relasi yang kuat yang kita nyatakan dan dinyatakan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, situasi dan kondisi apapun dalam hidup ini hendaknya tidak membuat kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita. Hendaknya juga bahwa kita menjadi sarana atau alat bagi Tuhan, bahwa kehidupan keluarga kita menjadi tempat atau gereja kecil di mana di dalamnya kita boleh beribadah bersama-sama. Mungkin pandemi ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengadakan kebaktian. Pada satu sisi ini hal yang mungkin wajar, namun pada sisi lain mari kita pertimbangkan bersama-sama dengan hikmat Tuhan, bahwa dengan pembatasan-pembatasan yang ada, hendaknya tidak menghalangi kita untuk menjadikan keluarga kita sebagai tempat untuk bersama-sama kita beribadah, bersekutu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu dan lebih tahu tentang keadaan yang kita hadapi saat ini. Namun kerinduan kita di hadapan Tuhan adalah sebuah harapan bahwa Tuhan menyatakan petunjuk-Nya, Tuhan memberikan ruang dan waktu bagi kita
untuk tetap beribadah di hadapan Tuhan. Tetap semangat untuk senantiasa menghampiri kekudusan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami dituntun dan dikuatkan untuk tetap berpegang teguh pada pengakuan akan pengharapan kami di dalam Tuhan. Meskipun keadaan yang kami alami terkadang tidak seperti yang kami harapkan Tuhan, namun kami percaya Tuhan ada dalam realitas atau keadaan-keadaan seperti itu. Kiranya kami juga senantiasa dituntun untuk tidak menjauhkan diri kehidupan kami dari persekutuan kami bersama dengan saudara-saudara seiman, terlebih bersama-sama dengan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan melalui doa malam ini, penyertaan dan pimpinan serta tuntunan-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus bagi kami semua. Berkati kami, berkati kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami dalam berbagai pekerjaan, tanggung jawab, rencana-rencana, bahkan pergumulan-pergumulan hidup ini. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa untuk orang tua kami para lansia dalam menjalani usia lanjut kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan iman dan jasmani dalam bangku pendidikan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami semua jika malam ini kami akan beristirahat, lindungi dan peliharakan kami. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita pada malam hari ini. Kita percaya tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Tetap semangat, salam sehat, shalom dan bongi melo.